Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizki Ahmad Ansori dengan NIM 12230100046. Saya adalah mahasiswa hukum keluarga semester 6. Dalam video ini saya akan membahas persoalan penting dalam hukum keluarga, yaitu mengenai hak istri dan hak anak pasca perceraian. Perlu kita ketahui bahwasanya banyak perempuan setelah terjadinya perceraian tidak mendapatkan hak-haknya secara layak. Tidak hanya itu, anak-anak pun ikut menjadi korban perceraian, terutama dalam hal nafkah dan hak asuh yang dapat mempengaruhi masa depannya. Tentunya hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah hukum kita sudah cukup untuk melindungi istri dan anak pasca perceraian? Apakah regulasi saat ini sudah menjamin terpenuhinya hak-hak istri dan anak pasca perceraian? Apa celah hukumnya dan bagaimana solusi hukum yang dapat ditawarkan? Kalau kita lihat bahwasanya aturan hukum ataupun dalil-dalil hukum mengenai hak istri dan hak anak pasca perceraian itu telah ada ataupun telah diatur dalam hukum positif sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 41 huruf A dikatakan bahwasanya ayah berkewajiban atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak pasca perceraian. Dalam huruf B dikatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri. Tidak hanya itu, dalam kompilasi hukum juga ikut mengatur mengenai hak istri pasca perceraian. Sebagaimana dalam pasal 149 huruf A dan B dikatakan bahwa mantan suami wajib memberikan mut'ah kepada mantan istrinya, di mana mut'ah adalah pemberian berupa uang atau benda yang layak yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri sebagai ungkapan rasa kasih sayang dan penghargaan, kecuali jika perceraian terjadi sebelum suami menggauli istrinya. Dalam huruf B dikatakan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada mantan istrinya selama masa iddah, di mana nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan selama masa tunggu setelah perceraian. Nafkah maskan adalah biaya tempat tinggal dan kiswah adalah biaya pakaian. Nah, meskipun telah ada aturan hukum ataupun dalil-dalil hukum mengenai hak istri dan anak pasca perceraian dari mulai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, namun kenyataannya tidaklah aturan hukum tersebut dapat diimplementasikan, dapat dirasakan secara sempurna, secara menyeluruh, di mana hukum belum efektif untuk menjamin pemenuhan hak istri dan anak. Kenapa demikian? Karena yang pertama, banyak hak istri dan anak tidak terrealisasi meskipun telah diputus oleh pengadilan. Putusan nafkah sering tidak dilaksanakan oleh mantan suami. Yang kedua, tidak ada sanksi secara tegas bagi mantan suami yang lalai untuk pemenuhan biaya bagi anak ataupun biaya pemenuhan bagi hak bekas istri. Yang ketiga, tidak ada mekanisme pemantauan ataupun penegakan nafkah. Maka dari itu, diperlukannya solusi yang dihadirkan oleh negara. Salah satunya dengan cara pertama, revisi Undang-Undang Perkawinan pasal 41 atau merevisi kompilasi hukum Islam pasal 149. Bisa dengan menambahkan pasal yang mewajibkan pemenuhan nafkah istri dan anak pasca perceraian secara otomatis. Tambahkan pasal yang memberikan sanksi administratif dan pidana bagi suami yang lalai akan pemenuhan hak istri dan hak anak pasca perceraian. Solusi yang kedua dengan cara membentuk lembaga penjamin nafkah seperti dana tanggung jawab nafkah sebagaimana yang telah ada di negara luar.
di mana negara hadir dan menjamin nafkah, lalu mengejar mantan suami untuk menggantinya. Untuk menutup video kali ini, perlu kita perhatikan bahwasanya hak istri dan anak pasca perceraian bukan hanya persoalan moral semata, tetapi meliputi tanggung jawab hukum, di mana negara harus hadir. Negara harus menjamin pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian. Jika tidak dilindungi secara efektif, maka perceraian akan melahirkan ketidakadilan yang baru. Untuk itu, sudah saatnya hukum keluarga kita tidak hanya terhenti di atas kertas saja, akan tetapi benar-benar hadir untuk menegakkan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.